Mendapatkan hasil plesteran yang berkualitas dan tidak bergelombang alias lurus, rata, dan halus, maka ikuti panduan yang disebutkan dalam video ini. Hal ini sangat berperan penting dalam membangun rumah Anda. Oke, tembok ini akan mau diplester. Namun, untuk mendapatkan hasil plester yang berkualitas itu, maka plester itu wajib membuat kepala plester. Kenapa mesti membuat kepala plester? Tujuannya agar hasil plester tersebut bisa rata dan tidak bergelombang, sehingga memberi kesan yang lebih baik kepada Anda sebagai pemilik rumah. Adapun berbagai hal yang perlu dilakukan sebelum memplester dinding. Pastikan Anda memilih jenis plester yang berkualitas. Jenis plester ada terbagi menjadi 3 golongan atau 3 kategori, yaitu tarik kepala, plester sedang tanpa kepala, dan plester biasa saja. Dan itu semuanya disesuaikan dengan harga masing-masing daerah. Langkah yang pertama, sebelum plester dinding, wajib dinding itu diberi kepala plester seperti yang terlihat, dan itu dilakukan pengelotaan dan diatur ketebalan plesteran. Biasanya ketebalan plesteran yang saya buat dalam video ini yaitu 2 cm. Penarikan kepala plester itu menggunakan lot dan diatur ketebalan. Sudah saya omongi tadi ya. Kemudian dari atas hingga ke bawah, kepala plester tetap dibuatkan, tidak boleh putus-putus. Buatlah jarak-jarak kepala plester sesuai dengan panjang roll masing-masing. Dan ini benar-benar akurat pengelotan. Hal ini untuk membuat hasil dari plesteran tersebut tidak bergelombang. Seluruh permukaan tembok yang akan mau diplester, pastikan sudah membuat kepala plester terlebih dulu. Dan sebelum memplester tembok, pastikan tembok sudah disiram sampai lembab baru melakukan plesteran. Seperti yang terlihat dalam video ini, seluruh dinding rumah ini sudah dibuatkan kepala plester. Jadi langkah berikutnya nantinya yaitu tinggal mengikuti ketebalan ataupun kepala plester untuk memplester bagian temboknya, sehingga pedoman untuk ketebalan dan kerataan dan kelurusan plester maka mengikuti kepala plester. Setelah membuat kepala plester, jika ingin memplester maka silakan memplester di bagian tembok yang tidak ada kepalanya, artinya tinggal mengikuti kepala plester saja. Seperti yang terlihat saat ini. Usahakan memplester dinding mulai dari atas. Ini dimulai dari bawah dikarenakan sudah sore hari dan tidak sempat lagi untuk naik ke atasnya. Ya, seperti yang terlihat saat ini juga, ini memulai plesterannya dari atas sampai ke bawah. Dengan cara seperti ini dipastikan plester Anda pasti datar, lurus, dan tidak bergelombang. Namun perlu diingat satu hal, manusia itu pasti punya kelemahan dalam melakukan pekerjaannya. Tidak ada yang serata kaca ya. Saran saya, usahakan seluruh dinding dulu buat kepala plester keseluruhannya, sehingga pekerjaan plester itu mudah nantinya, karena yang paling sulit dalam plester dinding adalah membuat kepala plester. Cara ini sangat direkomendasikan, bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian jika sudah plester, maka lakukan pengacian.
Seperti yang terlihat saat ini, pastikan acian juga rata, tidak terlalu tebal, maksimal 2 mili ketebalan acian. Sebelum melakukan pengacian, pastikan dinding yang sudah mengering total basah hingga lembab. Tujuannya adalah agar menghindari yang namanya retak seribu ataupun retak rambut. Dan sangat-sangat disarankan untuk membuat tembok sebelum diaci menjadi lembab. Jika salah, maka akan terjadi yang namanya kelupas sendiri, pleset atau ngelotok. Dan saat melakukan pengacian seperti ini, pastikan melakukan penggosokan. Itu hal yang wajib. Seperti hasil yang terlihat di plesteran acian ini. Ini semuanya dulunya sudah tarik kepala, mungkin masih terlihat bekas kepala plesteran. Jadi membuat hasil dari plester tersebut menjadi rata dan rapi, tidak bergelombang, tidak kasar. Ayo semuanya lurus. Untuk bagian sudut tembok rumah, pastikan menggunakan mal besi aluminium seperti begini ya. Kenapa mesti menggunakan aluminium atau besi sejenisnya? Dikarenakan sanding lebih hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat.